Inilah demonstrasi kasih Allah kepada dunia, kasih yang berkorban bagi yang dicintainya, kasih yang dapat dilihat, didengar, disentuh, dirasakan, kasih yang terwujud utuh dalam pribadi Yesus Kristus yang memberi dirinya, tubuhnya dan darahnya supaya dunia yang dalam kebinasaan diraih kepada keselamatan dan mengenal kasih itu dan hidup di dalam kasih itu sendiri. Di hari Jumat Agung ini, mari kita kembali memandang kepada kasih Allah itu yang menghantar kita kepadanya untuk menikmati persekutuan dan kekaripan dengannya, serta menemukan pertolongan kita pada waktunya. Mari kita pujikan nama Tuhan. Sidang jemaat Tuhan berkenan hadir bagi kita. Sekarang kita berada di hadapannya. Marilah kita merendahkan diri di hadapannya dan mengaku dengan bersama-sama mengucapkan bahwa pertolonganku datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tetap setia untuk selama-lamanya. Salam sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus kepada saudara sekalian. Silakan duduk kembali. Dan firman Tuhan sebagai introitus saat ini dari Yohanes 3 ayat yang ke-16 demikian bunyinya.
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus, adik-adik di rumah yang terkasih, bahwa inilah deklarasi iman kita. Begitu besarnya kasih Allah akan dunia ini, Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Begitu banyak cara untuk menyelamatkan diri manusia, tetapi hal itu sia-sia. Karena itu Tuhan berinisiatif datang menjadi manusia dan menjamin keselamatan bagi saudara dan saya. Mari kita sambut firman Tuhan ini dengan pujian Kasih Allahku. Dan selanjutnya kita persilakan untuk anak-anak, adik-adik di rumah, anak-anak sekolah minggu untuk mempersembahkan pujian bagi Tuhan. Dan selanjutnya mari kita berdoa untuk anak-anak kita. Bapa di surga, kami mengucap syukur Engkau menghadirkan bagi kami anak-anak yang hadir di keluarga kami, dalam kehidupan kami. Jiwa-jiwa yang harus kami pelihara, tubuh yang harus kami rawat, kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami yang harus kami jaga, lindungi, dan berikan yang terbaik baginya. Begitu banyak kegagalan bagi kami untuk memberikan yang terbaik, namun kami percaya bahwa Tuhanlah yang akan menyempurnakan setiap kami dalam kekurangan kami, sehingga anak-anak kami tumbuh kembang dengan tubuh yang sehat, dengan iman yang teguh, dan dengan memiliki karakter yang baik. Kami berdoa untuk kesehatan mereka, Tuhan lindungi, jaga dari segala sakit, penyakit, mara bahaya, bahkan virus yang merebak saat ini. Kami berdoa juga untuk masa depannya Tuhan, karena rancangan Tuhan di atas rancangan kami, maka terjadilah rancangan-Mu bagi anak-anak kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan, anak-anak kami serahkan dalam tangan kasih dan kuasa Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus, mari kita membuka Mazmur pasal yang ke-22 ayat 2 sampai ayat yang ke-6. Mazmur pasal yang ke-22 ayat 2 sampai ayat yang ke-6. Dan ayat 23 sampai 28. Ayat yang kedua sampai ayat yang ke-6. Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi Engkau jauh, Engkau tetap jauh.
dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi Engkau tidak menjawab, dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Padahal Engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya. Mereka percaya dan Engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Ayat 23 sampai ayat yang ke-28. Aku memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji Engkau di tengah-tengah jemaah. Dan yang takut akan Tuhan, pujilah Dia, hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia. Dan gentarlah terhadap Dia, hai segenap anak cucu Israel. Sebab Ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas, dan Ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. Dan Ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Karena aku memuji-muji dalam jemaah yang besar, nasarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan. Dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Demikian pemazmur menyampaikan puji-pujiannya bagi Allah. Dan mari kita sambut mazmur ini dengan kita berdoa dan bersyukur kepada Tuhan serta membawa penyesalan akan dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami tahu bahwa segala kekurangan kami tidak layak untuk datang dalam hadirat-Mu yang kudus. Dengan kesalahan-kesalahan kami dan dosa-dosa di hadapan-Mu, kami dapat menyelubungi wajah kami dengan kebohongan-kebohongan di hadapan sesama kami. Namun hal yang tersembunyi terlihat jelas di hadapan-Mu. Apa yang kami lakukan sepanjang hidup kami, Engkau mengetahuinya. Karena itu kami sesungguhnya tidak layak mendatangi hadirat Tuhan yang kudus tanpa pengampunan daripada Tuhan. Kami memohon pengampunan dan belas kasihan-Mu Tuhan, dan layakkanlah kami dengan darah Tuhan. Kami dilayakkan untuk menyapa-Mu dalam kekudusan, dan kami boleh mendapatkan lawatan Tuhan dalam peribadahan ini. Dari awal sampai dengan pada akhirnya Tuhan kami serahkan dalam pertolongan Tuhan. Dan biarlah peribadahan ini sungguh-sungguh memberkati kami, di rumah kami masing-masing, di keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah kami yang berseru dan memulai peribadahan ini. Diberkatilah kami dan dimuliakanlah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita pujikan nama Tuhan.
Berita anugerah dalam 1 Petrus 3 ayat 18a. Sebab juga kamu telah mati sekali. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Mari kita menyambut berita anugerah ini dengan berdiri bersalaman mengatakan Tuhan mengasihi dan mengampuni kita. Dan sesuai dengan firman Tuhan ini, sebagai hamba Tuhan, saya menyatakan bahwa pengampunan dosa terjadi di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saat ini kita membaca petunjuk hidup baru dari Yohanes 13 ayat 34 sampai ayat 35. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Dan firman Tuhan ini meneguhkan kita bersama, dan sebentar lagi kita akan merenungkan kembali firman-Nya. Sebelumnya mari kita pujikan nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, adik-adik di rumah, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita mohon Roh Kudus untuk menolong kita memahami firman Tuhan. Dari bacaan 2 Korintus 5 ayat 14 sampai ayat yang ke-18, kita berdoa. Tuhan, berikanlah kami hikmat-Mu. Kami menyadari keterbatasan akal pikiran kami sebagai manusia untuk memahami kehendak hati-Mu yang begitu dalam dan lebarnya. Karena itu hikmat-Mu kami perlukan atas kami,
supaya kami dimampukan memahami apa yang menjadi kehendak-Mu. Dan hamba yang menyampaikan firman Tuhan urapi, sehingga setiap apa yang hamba sampaikan sesuai dengan perkenanan-Mu saja. Kami mendapatkan berkat Tuhan lewat firman yang kami renungkan bersama. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Kita membuka dari 2 Korintus 5 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-18. 2 Korintus 5, 14 sampai 18. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang merenungkan, menyimpan dalam hati, dan terlebih melakukannya dalam hidup. Haleluya. Salam Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, adik-adik di rumah. Selamat pagi. Tidak terasa bahwa kita sudah tiba di ibadah yang sangat penting dalam sejarah penyelamatan manusia. Disinilah letak kekuatan iman orang percaya, yaitu Kristus mengorbankan dirinya, menanggung dosa saudara dan saya, sehingga kita diberikan kehidupan kekal dalam keselamatan. Dan Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, Rasul Paulus adalah pribadi yang diubahkan Tuhan secara paksa, karena peristiwa yang ajaib itu membuat Rasul Paulus menjadi penyangkal akan dirinya yang utuh pada masa lalunya. Pada masa lalunya Rasul Paulus tidak sedikit pun terpikirkan untuk memberitakan kabar keselamatan yang diupayakan oleh Kristus. Pada masa lalunya Rasul Paulus, sebelum menjadi Rasul Paulus, dia adalah seorang Saulus yang berupaya untuk membunuh setiap orang yang menjadi pengikut Kristus saat itu. Bahkan Stefanus yang mati di rajam batu, lalu bajunya diberikan kepada Saulus saat itu di bawah kakinya. Saulus pun dengan bangga seolah dia melakukannya untuk Tuhan. Darah seorang Stefanus itu akhirnya terdengar oleh Tuhan, terlihat dan tercium bau amisnya di hadapan Tuhan. Dengan menangis Tuhan akhirnya datang secara pribadi kepada Saulus, lalu berkata, "Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?"
Dan saat itu terjadi perubahan yang drastis antara pribadi Rasul Paulus di masa lalu, seorang Saulus pembunuh, menjadi seorang yang bertobat utuh, penuh untuk bersedia memberi dirinya melayani Tuhan. Dan dalam melayani Tuhan tidak ada hal yang mudah dihadapinya. Dia harus menyangkal dirinya, dia harus memberitakan dirinya bahwa dia bukan seorang Saulus di masa lalu, sekarang dia adalah orang yang membela Kristus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, inilah yang kemudian tersirat dalam surat 2 Korintus ini. Dia katakan, aku berhenti menilai Kristus dengan ukuran manusiaku. Itu bentuk penyangkalan diri yang sesungguhnya. Bahwa ketika engkau menilai seseorang dari sisi manusia, apalagi menilai Kristus dari sisi manusia, Kristus seseorang yang tidak memiliki jabatan dunia. Dia bukan pemimpin rumah ibadah, dia hanya seorang anak tukang kayu. Mungkin dia hanyalah orang yang berwibawa sehingga wibawanya menyedot perhatian banyak orang sehingga banyak orang mengikutinya. Dan tidak ada hubungannya dengan penyelamatan. Tidak ada hubungannya dengan perjalanan salib yang seharusnya tidak menjadi haknya, tidak menjadi kewajibannya. Tetapi Rasul Paulus menilai Kristus bukan dari ukuran manusia, melainkan dari ukuran iman yang sudah lulus dalam penyangkalan diri itu. Dan Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, sungguh firman Tuhan ini mengajak kita dan mengingatkan kita bersama dalam situasi seperti sekarang ini. Kita diajak dan dipaksa untuk menyangkal diri juga. Korelasinya dengan kehidupan yang mungkin selama ini memicu kita untuk bersemangat mengejar ambisi kita, impian kita, cita-cita kita, bahkan mungkin mengejar harta dunia kita. Ya, kalau tidak bekerja tidak hidup, tidak mencari uang, keluarga kami kelaparan dan lain sebagainya. Dan saat ini kesempatan di mana saudara dan saya berpikir bahwa hidup di dalam keluarga kecil hanya membutuhkan bagaimana kita saling menolong dalam kesederhanaan kita. Bagaimana kita saling mengingatkan dalam relasi kita. Bagaimana kita saling merendahkan diri. Ini bentuk penyangkalan diri yang kecil bagi saya. Kita dipaksa untuk tidak melakukan begitu banyak aktivitas di luar, bahkan Pulau Bali ini membatasi orang berjualan karena mengurangi keramaian, sehingga banyak sekali keluhan-keluhan dari pedagang-pedagang. Mereka tidak bisa mendapatkan laba sesuai dengan modal. Mereka harus segera membuka lapak mereka pagi-pagi karena siang hari, dan jam 3 mereka harus sudah membersihkan tempat jualan mereka karena tidak boleh ada lagi orang yang melakukan aktivitas jual beli dalam keramaian di pusat-pusat keramaian. Itu salah satu cara memutus mata rantai COVID-19, dan ini menimbulkan keresahan begitu banyak pihak, bukan hanya sebagai pedagang, bukan hanya bagi pedagang, tetapi juga bagi keluarga-keluarga rumah tangga yang membutuhkan logistik, begitu sulitnya mencari. Bahkan sistem bekerja dari rumah tidak semua orang bisa melakukannya. Ada juga yang bekerja harian, hari ini dapat, hari ini habis. Bagaimana dengan mereka? Nah, penyangkalan diri itu salah satunya juga bagaimana kita menekan kehidupan yang tidak terkontrol ini menuju kepada kehidupan dalam kesederhanaan. Sebab satu hari
makan 3 kali, lauk seadanya, sayur dengan tanaman-tanaman di pekarangan, cukup menjaga kesehatan, itu membuat kita safety atau aman. Sudah cukup membuat kita aman. Kita tertolong juga dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang mungkin melonggarkan tarif listrik dan lain sebagainya. Saya kira pemerintah pun sudah memikirkan bagaimana kondisi kita menghadapi wabah virus corona ini. Dan intinya adalah di momen-momen seperti ini mari kita melakukan penyangkalan diri yang sungguh seperti Rasul Paulus yang tidak lagi memikirkan Kristus dengan pikiran manusia, dengan cara berpikir sebagai manusia. Kita melihat di ayatnya yang ke 16. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Bahwa kematian Kristus itu bukan hanya tragedi jiwa patriotik seorang bernama Yesus yang mengorbankan dirinya untuk keselamatan murid-muridnya yang 12 orang itu. Bukan, tetapi itu peristiwa agung di mana persoalan terberat manusia terselesaikan di atas kayu salib. Di mana keselamatan yang dicari semua orang itu terselesaikan, terbayar lunas di atas kayu salib. Di mana ia sendiri yang seharusnya bisa meninggalkan tugas itu, tidak sedikit pun ia ragu untuk menjalankan apa yang Bapaknya perintahkan, yaitu menyelamatkan manusia dan mengorbankan dirinya. Dan Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, marilah kita dalam perjamuan kudus ini di hari Jumat Agung ini, yang pertama kita diajak untuk menyangkal diri. Yang kedua kita diajak untuk mengingat betapa kasih Allah yang besar itu. Persoalan terberat manusia sudah terselesaikan, yaitu dosa. Karena itu persoalan-persoalan yang kita hadapi dengan pertolongan Tuhan, dengan Allah yang menjadi manusia yang sudah menunjukkan kasih-Nya yang besar dahulu, pun mampu melakukan perkara yang besar dalam kehidupan kita di permasalahan yang kita hadapi saat ini. Intinya adalah datang kepada Tuhan, bersekutulah dengan keluargamu, sangkal diri untuk kita boleh menikmati atau menerima kemuliaan dalam kemenangannya setelah segala kesulitan yang kita alami ini selesai. Kita tidak tahu apakah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan lagi, atau justru sebaliknya wabah ini akan semakin menyebar. Namun yang kita tahu bahwa sekalipun tubuh ini habis masa berlakunya, tubuh ilahi kita tetap mendapatkan jaminan keselamatan di dalam Kristus. Sebab itu tetaplah teguh dan tetaplah berpengharapan, berdoalah, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan sangkal dirimu. Introitus kita mengingatkan dan menyemangati kita sekalipun kita masih hidup di dalam kesulitan-kesulitan kita. Demikian saya ulangi bagi saudara dan saya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada satu orang
dokter anak Tuhan yang meninggal menangani kasus COVID-19 ini, dan dalam kalimat yang dikirim oleh sahabatnya adalah mengutip firman Tuhan, aku sudah mengakhiri pertandinganku, dan seterusnya dan seterusnya. Dan pahlawan-pahlawan kemanusiaan itu, ketika ia meninggal di dalam Tuhan dengan imannya yang teguh, dan dia menunjukkan bagaimana iman itu berbuah lewat pelayanan yang sungguh-sungguh, kita percaya bahwa kemenangan atas orang-orang percaya itu dijamin di dalam Kristus, karena begitu besar kasih Allah. Dan jaminan itu adalah pada putranya yang tunggal, yang kita percayai, yang kemudian akan menganugerahkan bagi saudara dan saya kehidupan yang kekal. Bapak Ibu, saudara-saudariku, adik-adik di rumah, tetap di rumah, lakukan aktivitas, jangan lupa mencuci tangan, bersekutu dengan keluarga, berolahraga, makan dan istirahat yang cukup. Kalaupun Bapak Ibu harus bekerja, pastikan kondisi tubuh kita tetap aman dan jaga jarak dengan orang lain supaya tidak terjadi hal-hal yang dikhawatirkan. Dan percayalah bahwa peristiwa ini pun pernah terjadi di masa lampau. Alkitab menceritakan begitu banyak hal, kesulitan-kesulitan yang hadir bertubi-tubi kepada umat yang dikasihinya. Yehuda, bahkan para perintis-perintis Injil, para pemerintah Injil di masa lalu, para rasul-rasul pun mengalami kesulitan-kesulitan, bahkan nyawa pun menjadi taruhan. Namun Tuhan tetap di pihak mereka, Tuhan tetap menjaga, dan pada akhirnya kita bisa bersama-sama di dalam Kristus. Aku mampu melakukan perkara yang besar. Tuhan Yesus, kasih-Nya, pengorbanannya, saat ini kita akan lakukan, kita ingat, kita akan mendeklarasikan iman kita bersama keluarga kita. Karena itu saya menyarankan Bapak Ibu tetap melakukan ibadah perjamuan kudus yang akan saya pandu melalui video streaming ini di rumah masing-masing. Gunakan apa yang ada. Apakah itu nasi putih sebagai roti dan teh sebagai anggur, apakah itu roti jenis apa saja sebagai roti dan sirup sebagai anggur, tidak ada persoalan. Jangan mata kita, penghayatan kita kepada roti dan anggur yang kita lihat, tapi penghayatan kita kepada Kristus yang diberitakan dengan sungguh-sungguh, yang sudah memenangkan Rasul Paulus dari kehidupannya di masa lalu dengan kebenciannya, dan digantikan dengan hati yang melayani dengan sungguh-sungguh. Karena Kristus pun mati bagi saudara dan saya bukan hanya soal tragedi, tetapi kematian Kristus menunjukkan belas kasihan Allah atas dunia yang seharusnya binasa karena dosa. Tuhan Yesus memberkati saat teduh bagi saudara dan saya. Kami menginginkan Engkau lebih daripada apapun, Tuhan. Kami merindukan Engkau lebih daripada apapun. Dan ampuni kami jika selama ini kami disibukkan oleh aktivitas kami, tidak pernah memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan, relasi yang baik dengan Tuhan. Pada akhirnya situasi ini memaksa kami untuk menyangkal diri kami, Tuhan, dan membutuhkan pribadi penolong, tidak ada yang lain, yaitu Tuhan saja.
Karena itu lewat persekutuan kecil rumah tangga kami masing-masing Tuhan, kami juga akan menghadirkan lawatan Tuhan lewat perjamuan yang kami lakukan di rumah kami masing-masing dan perenungan yang sudah kami renungan dan kami baca bersama. Kami akan berhenti menilai Engkau seperti kami menilai manusia, karena Engkau adalah Allah semesta alam yang pantas untuk kami tinggikan, dan saat inilah kesempatan kami untuk meninggikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menerima perjamuan kudus-Mu. Lawatlah kami dan berkatilah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita bangkit berdiri dan mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menerima pelayanan sakramen perjamuan kudus. Saya akan membacakan beberapa hal. 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya dan menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Pelayanan perjamuan kudus terdiri dari dua elemen, yaitu roti dan anggur. Roti menunjuk kepada tubuh, dan anggur menunjuk kepada darahnya. Roti dipecahkan menunjuk kepada tubuh Yesus yang dipecahkan ketika menerima hukuman atas segala dosa manusia. Tubuhnya dihukum supaya kita dibebaskan dari hukuman ilahi. Bahkan oleh bilur-bilurnya kita sudah sembuh. Anggur dituangkan di cawan menunjuk kepada darahnya yang ditumpahkan untuk pengampunan segala dosa kita. Mari kita memujikan nama Tuhan sambil kita melaksanakan perjamuan.
Pada malam waktu Yesus diserahkan, ia mengambil roti, mengucap syukur, lalu memecah-mecahkan dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita bersaat teduh untuk menerima tubuh Tuhan yang diserahkan bagi saudara dan saya. Saat teduh bagi kita semua. Makanlah. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Karena setiap kali kamu minum dari cawan ini dan makan dari roti ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Saya memberi kesempatan untuk saudara bersaat teduh sebelum kita menikmati cawan perjamuan kudus ini. Saat teduh bagi saudara dan saya. Amin. Minumlah bagi kamu sekalian. Mari kita berdoa. Kami sudah melakukan apa yang Tuhan ingatkan, bahwa ketika kami menikmati roti dan anggur ini, kami mengingat akan kematian Tuhan dan darah Tuhan yang tercurah di kayu salib. Disinilah karya terbesar dalam hidup kami rasakan bahwa Tuhan melayakkan kami untuk menerima keselamatan karena korban yang agung sudah Tuhan berikan, yaitu tubuh-Mu bagi ganti kami yang tidak layak ini. Bersama dengan keluarga kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih untuk jamuan kasih yang Tuhan sediakan bagi kami ini. Kami akan merenungkan dan mengingatnya sepanjang hidup kami dan mempertahankan iman percaya kami, meskipun apapun yang menjadi resiko, kendala kami untuk mendeklarasikannya. Meskipun kami berada di rumah kami masing-masing, tidak akan menghilangkan rasa syukur kami atas perbuatan-Mu yang ajaib itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah rasa syukur kami, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya persilakan untuk memberikan persembahan. Dan ayat persembahan dari 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberian itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berasal apa yang tidak ada padamu. Pujian ini akan mengiringi kita dalam rasa syukur kita.
berdoa untuk persembahan syukur ini. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau menghadirkan bagi kami berkat-berkat-Mu yang tidak terbatas itu. Kami mengembalikannya sebagian kecil Tuhan. Terimalah apa yang sudah kami haturkan di hadapan-Mu dan berkatilah Tuhan, sehingga apa yang terkumpul ini menjadi berguna bagi pelayanan gereja-Mu. Tuhan Yesus, berkati juga berkat-berkat-Mu yang masih ada dalam kehidupan kami, supaya kami dapat mengelolanya dengan bijaksana dan takut akan Kau. Diberkatilah semua orang yang belum menerima berkat Tuhan, yang belum merasakan kasih dan berkat Tuhan seperti yang Tuhan curahkan bagi kami. Terkhusus bagi penderita wabah virus dan terkhusus bagi orang-orang yang masih hidup di dalam garis kemiskinan. Terima kasih Tuhan Yesus, pakai hidup kami juga untuk menjadi saluran berkat bagi semua orang. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Kita tutup dengan pujian. Dan mari kita tutup dengan doa dan berkat. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mengakhiri peribadahan kami bersama keluarga. Kami membawa kehidupan kami masing-masing, keluarga kami, bangsa dan negara kami dalam pertolongan dan perlindungan-Mu. Yang menjadi pergumulan kami adalah pergumulan bersama, dan Tuhan campur tangan dalam setiap pergumulan kami bangsa ini untuk meredakan wabah COVID-19. Dan selanjutnya Tuhan, kami berdoa untuk masa depan bangsa dan negeri ini Tuhan, juga masa depan kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Allah Bapa, inilah segala persekutuan kami di dalam nama-Mu.
Kami serahkan persekutuan ini, yang berkenan kepadamu terimalah, dan yang tidak berkenan ampunilah. Saat ini Tuhan, kami mohonkan berkat-Mu turun atas kami sekalian. Damai dan sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati, pikiran, dan hidup-Mu di dalam Tuhan Yesus dan Allah Roh Kudus saat ini kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin.